Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wayuni dengan NIM 220028 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sebuah rancangan usaha saya yang berjudul Keripik Balado Crispy. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikannya dalam bentuk video. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ustazah Disa Sofia Rahmi, MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum saya membuat rencana usaha, tentu saya perlu mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dalam membuat usaha. Adapun hal yang menjadi pertimbangan saya dalam memilih jenis usaha, diantara yaitu kelompok usaha. Di kelompok usaha tentukan posisi usaha, posisi tawar seperti leadership, kemudian target, dan fokus bisnis yang kita jalani, dan menentukan posisi untuk memenangkan sebuah persaingan. Yang di sini beberapa hal yang saya jelaskan tadi yang menjadi pertimbangan saya kutip dari buku Rusdi Ananda Tien Rapida yang berjudul Pengantar Kewirausahaan, Rekayasa Akademik Mulaikan Entrepreneurship. Jadi salah satu bidang usaha yang saya rancang yaitu bidang usaha kuliner. Bidang usaha kuliner yaitu usaha yang dilakukan yang dilakukan berupa makanan atau minuman. Dan selain itu, jenis usaha yang saya rancang yaitu jenis usaha yang berupa produksi. Di sini saya akan memproduksi sebuah olahan singkong yang bernama Keripik Balado Crispy. Kemudian saya di sini akan menjelaskan latar belakang saya membuat usaha. Saya merancang usaha dari olahan singkong yang bernama Keripik Balado Crispy. Ini merupakan salah satu camilan atau jajanan pasar yang cukup terkenal di masyarakat Indonesia. Keripik balado ini merupakan olahan dari singkong yang akan diolah menjadi sebuah produk yang memiliki rasa renyah dan crispy. Selain itu, harga yang ditawarkan pun dari cemilan ini cukup terjangkau oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tentunya keripik balado ini selain perkembangan zaman, keripik balado tentunya mengalami kemajuan dari segi rasa, seperti rasa pedas yang sesuai dengan tingkatan levelnya. Adapun rancangan usaha keripik balado ini yang saya rancang yaitu keripik balado crispy. Salah satunya itu keripik balado crispy uni. Ini merupakan salah satu yaitu keripik balado yang memiliki beberapa varian seperti rasa pedas dan rasa manis dan original. Tapi di sini saya rancang hanya memiliki dua rasa saja. Yang pertama yaitu rasa original atau tanpa cabai. Yang kedua itu rasa pedas atau disebut dengan rasa balado. Adapun visi dan misi dalam usaha ini, yang pertama yaitu visi memproduksi sebuah makanan singkong yang berkualitas, ekonomis, dan sehat. Adapun misi
dari keripik balado ini. Yang pertama itu konsisten dalam menjaga rasa dan kualitas makanan. Yang kedua, pelayanan konsumen menjadi prioritas. Adapun tujuan dari rencana usaha yang saya rancang, yang pertama itu tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua itu untuk menambah pengalaman tentang kewirausahaan serta dapat membantu kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya. Adapun data pemilik usaha, yang pertama itu nama perusahaannya itu Keripik Balado Crispy Uni yang saya rancang. Pemiliknya itu ini, kemudian alamatnya Kota Panjang Koto, dan bukanya setiap hari. Jenis produknya berupa keripik balado, yaitu berupa sebuah keripik. Kemudian konsep usahanya seperti kita tahu itu keripik balado crispy ini merupakan cemilan yang berasal dari olahan singkong. Kemudian hal yang menarik dari produk ini itu bentuk dan rasanya. Tentunya biasanya keripik balado ini berbentuk bulat, oval, dan lain-lain. Akan tetapi pada usaha ini bentuknya memiliki keunikan, yaitu berbentuk keriting. Produk yang disajikan pun yaitu yang disajikan itu dengan rasa gurih dan crispy, merupakan ciri khas dari produk ini. Tentunya keripik balado crispy ini memiliki cita rasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan langkah awal dari pemasaran usaha ini dengan cara mulut ke mulut dengan testimoni, yaitu kepada keluarga, teman, dan tetangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang poin pertama itu aspek pasar. Aspek pasar ini tentu kita harus memiliki pertimbangan. Yang pertama itu gambaran umum pasar dan sasaran. Adapun produk yang saya rintis ini dimulai dari usaha kecil yang berasal dari rumah, yang intinya dijual ke warung-warung terdekat. Kemudian jenis produk yang dipasarkan yaitu berupa cemilan yang berasal dari singkong, tentu berasal dari bahan yang berkualitas, sehat, bersih, dan harga cukup terjangkau. Dan tentunya varian rasanya mengandung selera seseorang untuk menikmatinya. Target pasar di sini yaitu untuk semua kalangan masyarakat. Tentunya dari gambaran umum ini tentunya ada pesaing. Pesaing di sini yang dimasukkan terletak pada produk lainnya yang sudah memiliki toko atau mengantarkannya ke supermarket, atau yang sudah berkembang menjadi toko besar seperti yang sudah terkenal yaitu Christian Akin. Sasaran pembeli dari produk ini itu semua kalangan masyarakat. Adapun strategi STP atau disebut segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation berdasarkan demografi. Di sini itu pasar dibagi menjadi beberapa grup. Yang pertama itu menurut jenis kelamin. Produk ini bisa dikonsumsi dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Adapun usianya dari anak-anak hingga dewasa, dan tingkat pendapatan dari produk ini dapat dibeli sesuai dengan kantong masyarakat. Kemudian pendidikan
Yaitu pendidikan di sini bisa dikonsumsi semua jenjang pendidikan, dan terakhir kebangsaan dan agama. Semua agama bisa menikmati cemilan ini. Kemudian berdasarkan geografi produk ini mula-mula dipasarkan ke warung-warung, kemudian ke tempat makanan dan tempat keramaian yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan psikografi itu pengelompok konsumen yang berasal dari kelas sosial, gaya hidup, nilai kehidupan, dan kepribadian bisa seseorang itu menikmati cemilan ini. Kemudian berdasarkan perilaku, segmentasi perilaku dapat dibagi menjadi berbagai kelompok, yaitu berdasarkan pada pengetahuan, sikap, pemakaian terhadap suatu produk. Yang kedua, targeting. Penetapan target pasar ialah proses penentuan target dan pencocokan reaksi pasar dan kebutuhan dasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Kemudian positioning. Positioning menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 yang mengatakan cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh bangsa pasar yang dituju. Adapun produk keripik ini berbentuk crispy dan gurih, membuat konsumen menarik untuk membelinya. Setelah kita mengetahui aspek dari pasar, tentunya kita perlu aspek yang lainnya, diantara itu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini yang pertama yaitu promosi. Promosi awal yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mulut ke mulut, yang bisa kita gunakan sebagai tes produk kita, itu tentunya dari keluarga, teman, dan tetangga. Setelah kita melakukan setelah dimulai dari mulut ke mulut, kemudian menjualnya ke tempat daerah sekitar, dan tentunya pada zaman sekarang dibutuhkan teknologi yang digunakan dalam hal ini itu mempromosikan lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kemudian pengembangan pasar. Pengembangan pasar keripik ini dengan menjual ke minimarket, dan apabila ada acara besar seperti pameran, maka akan dipamerkan di acara tersebut. Kemudian pengembangan produk. Pengembangan produk ini biasanya dari segi segi bentuk. Keripik balado yang biasa kita lihat berupa oval, bulat, dan lain-lain. Akan tetapi pada produk ini melakukan pengembangan produk dalam bentuk keriting. Keripik baladonya berbentuk keriting dan berbeda dari hal lainnya. Kemudian dari segi kemasannya, biasanya kemasan keripik ini menggunakan plastik dengan bantuan lilin. Akan tetapi pada produk yang dirancang ini menggunakan plastik juga, tetapi sudah otomatis tanpa menggunakan lilin. Adapun langkah-langkah promosi yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu langkah-langkahnya itu mempromosikan menjajakan produk ini ke tempat keramaian dan menarik minat pembeli dengan melakukan promosi dengan memberikan bonus. Selanjutnya itu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Adapun strength atau kekuatan yang dari produk ini
Tentunya berasal dari bahan baku yang mudah didapat, terus diproduksi dengan bahan yang sehat seperti serta alat tempat yang bersih. Kemudian harga keripik balado terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua itu weakness atau kelemahan dari produk ini. Bahan bakunya yang pertama itu kekurangan modal usaha. Yang kedua, produk tidak tahan lama dan kurangnya pengalaman bisnis. Yang ketiga, opportunities, peluang. Keripik balado ini masih peluangnya keripik balado ini sudah ada dibuat sebelumnya. Namun karena disediakan varian rasa yang lain, maka akan berbeda dengan produk sebelumnya. Yang kedua, digemari sebagian besar masyarakat. Kemudian third ancaman dari produk ini, yang pertamanya adanya pesaing yang telah tumbuh dan berkembang dan sudah terkenal di masyarakat luas. Kemudian harga bahan baku yang sudah meningkat. Kemudian analisa 4P. 4P di sini yaitu produk, price, promotion, place. Produk di sini yaitu keripik balado. Ini merupakan sebuah olahan singkong, dan olahan singkong berupa cemilan. Produk ini terhindar dari pengawet dan penyedap yang kami buat di sini, serta dikemas dengan sajian yang menarik. Produk ini memiliki varian, yaitu varian original dan pedas. Kemudian price harga jual dari keripik balado ini disesuaikan dengan harga pasar, yaitu Rp800 untuk satu buah. Adapun promosi untuk menarik minat pembeli, maka kami menawarkan bonus khusus pembelian minimal 25 pieces, gratis 1 pieces. Hal ini kami lakukan agar konsumen tertarik membeli. Dan terakhir itu price atau sistem pemasaran dan distribusi. Tempat usaha yang kami gunakan yaitu tempat tinggal pemilik dan akan dititipkan ke warung-warung terdekat yang berlokasi strategis sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Adapun distribusinya, tempat penjualan produk keripik balado ini berada pada tempat yang strategis dan ramai dilalui oleh orang-orang beraktivitas seperti warung, kelontong, sate, sarapan pagi, rumah makan, dan lain-lain. Kemudian kita perhatikan juga aspek produksi. Aspek produksi ini memiliki beberapa hal. Yang pertama itu deskripsi produk. Di sini itu keripik balado merupakan produk makanan sederhana yang telah ada sebelumnya dan sering kita jumpai di pasaran. Namun hal yang berbeda dari produk ini tentunya bentuk yang unik, yaitu keriting, sehingga keripik balado ini berbeda dari yang lain dengan tekstur yang garing dan renyah untuk menemani sarapan pagi dengan lontong, sate, soto, dan lain-lainnya. Tentunya produk ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas dari anak-anak hingga dewasa. Adapun jenis produk ini, jenis utamanya yaitu berasal dari singkong. Singkong yang dilumuri oleh cabai, dan varian rasa yang kami sajikan yaitu original dan pedas. Kualitas produk ini yang kami berikan sangat berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang masih fresh, sehat, segar,
masih fresh tanpa mengandung pengawet dan penyedap. Adapun komposisi dari produk ini, yang pertama itu singkong, yang kedua cabai, yang ketiga bawang putih, yang keempat garam, kelima minyak goreng. Setelah itu, adapun proses pembuatan dari produk ini, yakni keripik balado, kita akan menjelaskan caranya. Yang pertama itu kupas singkong terlebih dahulu dan dicuci singkong yang telah dikupas dengan air bersih. Diamkan dan dikeringkan singkong yang telah dicuci selama 10 menit. Ketiga, potong singkong dengan alat pemotong. Keempat, panaskan minyak goreng terlebih dahulu, lalu masukkan singkong yang telah dipotong ke wajan dan goreng singkong dengan membolak-balikkan secara bergantian. Angkat jika sudah menguning keemasan, lalu ditiriskan dan disajikan dan siap dinikmati dan disajikan. Adapun pengemasan dari produk ini yaitu menggunakan plastik bening atau transparan untuk menjaga makanan tetap berkualitas baik dan bertahan lama. Setelah kita membahas aspek produksi, tentu kita mempertimbangkan juga dari aspek keuangan dalam merancang usaha. Yang pertama yaitu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha keripik balado ini yakni sebesar 35.000. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengeluaran awal. Adapun rinciannya, yang pertama itu bahan baku untuk produksi. Bahan baku dari keripik balado crispy ini yaitu yang pertama itu singkong dengan jumlah 2 kilo seharga 8.000. Yang kedua cabai dengan jumlah 1/4 kilo dengan harga 10.000. Yang ketiga bawang putih dengan jumlah setengah on seharga 1.000. Yang keempat garam 1 picis dengan harga 1.000. Dan kelima minyak goreng dengan jumlah 1 kilo seharga 15.000. Dan semua bahan ini totalnya 35.000. Adapun totalnya per tahun dari bahan baku produksi ini seharga 11.550.000 rupiah. Adapun biaya operasional dalam memproduksinya, yang pertama itu gas dalam 1 bulan itu seharga 36.000 dan per tahunnya 432.000. Yang kedua itu plastik di sini itu dengan biaya per bulannya itu 180.000 rupiah dan untuk per tahunnya itu seharga 2.160.000 rupiah. Adapun biaya operasional dari gas dan plastik selama 1 bulan saja yaitu 216.000 rupiah. Adapun biaya per tahunnya itu 2.592.000 rupiah. Jadi modal awal untuk memulai usaha keripik balado ini sebesar 251.000 dengan biaya produksi 11.550.000 per tahunnya dan biaya operasional per tahunnya itu 2.592.000 rupiah. Adapun proyeksi rugi atau laba dalam 1 tahun produksi usaha, penjualan dari
harga jual itu sebesar 800 rupiah dikali 200 pieces dikali 330 hari sebanyak 52.800.000 rupiah. Adapun biaya produksinya, yang pertama bahan bakunya itu sebesar 11.550.000 rupiah dan biaya operasional dari produksi 2.592.000 dan total semua biaya produksi yaitu 14.142.000 rupiah. Adapun laba dengan rumus pendapatan dikurang biaya produksi, pendapatan 52.800.000 rupiah dikurang 14.142.000 rupiah, totalnya 38.658.000 rupiah. Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan di dalam perancangan usaha yaitu aspek organisasi dan manajemen. Poin yang pertama itu risiko atau hambatan. Setiap usaha pastinya memiliki risiko atau hambatan yang dihadapi dan dipecahkan oleh seorang wirausahawan. Berikut beberapa risiko yang kami hadapi, diantaranya yaitu persaingan. Usaha keripik balado ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Semakin banyak usaha keripik balado yang sama jenisnya, sehingga kita perlu mempertahankan rasa dan kualitas dari sebuah produk. Yang kedua itu biaya produksi. Biaya produksi keripik balado crispy ini pada masa sekarang harga bahan baku untuk produksi tidak stabil, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam memproduksi keripik balado crispy ini. Dan adapun daya tahan produk ini sayangnya tidak bertahan lama karena tidak menggunakan bahan penyedap dan bahan pengawet. Tindakan alternatif dari usaha ini, yang pertama untuk mengatasi risiko atau hambatan, langkah yang pertama itu tindakan alternatif yang dapat kami lakukan yaitu lebih aktif mempromosikan produk makanan kami, baik itu ke teman, keluarga, dan tetangga, atau lewat media sosial. Hal lain yang dapat kami lakukan terhadap persaingan ini dengan memproduksi lebih banyak agar bisa dijual per kilonya. Yang kedua, kemudian biaya produksi. Hal yang dapat kami lakukan sebagai tindakan alternatif untuk mengatasinya, salah satunya menanam singkong di kebun sendiri. Selanjutnya itu daya tahan produk keripik balado crispy ini untuk mengatasi hambatan atau risiko. Di antaranya itu dapat dilakukan dengan memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya, sehingga produk ini bisa habis dan bisa habis dalam sehari dan tetap terjaga kualitasnya. Dari beberapa aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha keripik balado crispy ini usaha makanan yang berbahan baku dari singkong yang diolah menjadi sebuah produk makanan. Keripik balado crispy ini merupakan ciri khas makanan daerah Padang dan sudah dikenal di kalangan masyarakat dengan rasanya yang renyah, gurih, pedas, yang sehingga
menarik konsumen untuk membelinya sebagai cemilan di waktu santai, kumpul bersama keluarga, dan sebagai oleh-oleh. Selain itu, makanan ini bisa didapati oleh masyarakat luas di tempat keramaian dan di lingkungan sekitar seperti warung-warung, kelontong, toko kue, toko besar, dan supermarket. Adapun harga dari keripik balado ini bervariasi dan cukup terjangkau oleh masyarakat luas. Adapun usaha ini masih banyak diproduksi oleh masyarakat luas dan cukup besar peluang untuk melakukan usaha ini. Dan salah satu usaha yang kami rancang itu keripik balado crispy dengan varian rasa original dan pedas, dan memiliki segi rasa dan bentuk yang unik. Rasanya yang gurih, pedas, renyah, dan bentuknya yang keriting, yang sangat unik. Dan biasanya keripik balado ini berbentuk oval dan bulat. Dari usaha yang kami produksi tentunya diperlukan pemasaran untuk berkembangnya sebuah usaha. Tahap awal yang kami lakukan untuk pemasaran dari keripik balado crispy itu yang pertama keripik balado crispy dengan mulut ke mulut, kemudian menitipkan ke tempat-tempat makanan seperti kelontong, warung sate, soto, dan rumah makan hingga toko-toko seperti supermarket. Selain itu, pemasaran kami lakukan juga dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang digunakan, yaitu WhatsApp, Facebook, dan website. Oleh karena itu, setiap usaha hendaknya bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi dan mengembangkan usahanya agar lebih luas dikenal oleh masyarakat luas. Adapun saran sebagai wirausahawan, dalam berwirausaha hendak kita memiliki sifat percaya diri, kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko terhadap usaha yang telah dijalankan. Dikarenakan zaman sudah berkembang dan semakin canggih, tentunya kita harus mengikuti zaman yang sudah berkembang agar usaha kita ini bisa dikenal di masyarakat luas dan bisa menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam rancangan usaha saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.